warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kurniatik, saya dari kelas 11-1 dari SMA Negeri 1 Suwaktape. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tugas video pada mata pelajaran biologi atas bimbingan guru saya yaitu Ibu Yuliana SPD. Nah, pada mata pelajaran biologi ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, pada sistem pencernaan makanan pada manusia ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, zat makanan, yang kedua, sistem pencernaan manusia, dan yang ketiga adalah kelainan dan penyakit. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya akan menampilkan sebuah video, yaitu video bagaimana cara proses makanan itu bisa masuk ke dalam tubuh sehingga bagaimana cara proses makanan itu dibuat. Nanti akan saya jelaskan pada video ini. Sebelumnya, tonton video yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, jadi itu adalah video yang sudah saya tampilkan tadi, bagaimana makanan masuk melewati mulut, melewati kerongkongan, melewati lambung, usus halus, usus besar, dan ke anus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana proses pengerjaannya, saya akan menjelaskan ke sistem pencernaan manusia. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu zat makanan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan zat makanan. Zat makanan yaitu terbagi pada 2 jenis, yang pertama makronutrien dan yang kedua mikronutrien. Pada makronutrien yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Pada mikronutrien terdapat mineral dan vitamin. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri atas 3 unsur kimia, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, dengan rumus kimia yaitu CH2O. Jadi karbohidrat ini sangat penting bagi tubuh kita karena fungsinya yaitu yang pertama sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita, karena satu karbohidrat mengandung 4,1 kalori, dan yang kedua mengatur metabolisme lemak, yang ketiga menghemat penggunaan protein, yang ketiga menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan memberi rasa manis pada makanan. Sehingga kita kan kalau makan nasi atau ubi itu kan manis-manis, sehingga itulah yang dinamakan mengandung karbohidrat. Tapi tidak semestinya yang semua manis itu mengandung karbohidrat. Nanti disangka permen dan gulali sebagainya nanti disangka mengandung karbohidrat, padahal karbohidrat itu seperti beras, roti, ubi-ubian, sagu, kentang, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah salah satu dari jenis makronutrien. Yang kedua yaitu lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tidak bisa larut dalam air. Lemak hanya bisa larut pada suatu senyawa organik yaitu etanol dan klorofon. Lemak memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai sumber energi, satu lemak mengandung 9,3 kalori. Yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dan yang ketiga yaitu sebagai pelindung alat-alat tubuh. Jadi ini adalah makanan-makanan yang mengandung lemak, yaitu telur, susu, dan kacang-kacangan. Lanjut yaitu makronutrien yang ketiga yaitu protein. Protein adalah senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, serta nitrogen dan membentuk sebuah rangkaian disebut dengan asam amino atau peptida. Nah, jadi ini adalah fungsi dari protein, yaitu yang pertama sebagai penghasil kalori. Satu protein mengandung 4,1 kalori. Yang kedua sebagai pembentuk antibodi. Yang ketiga menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, sama seperti karbohidrat tadi, dan sebagai bahan dasar sintesis enzim, hormon, dan organel sel untuk mengatur metabolisme. Nah, lanjut ke penjelasan mikronutrien, yaitu terdapat 2 kan tadi, mineral dan vitamin.
Nah, yang pertama yaitu mineral. Mineral adalah senyawa anorganik yang diperlukan oleh tubuh untuk mengatur dan pemeliharaan fungsi alat-alat tubuh. Berikutnya mikronutrien yang kedua yaitu vitamin. Kita tidak asing lagi mendengar kata-kata vitamin karena vitamin ini sangat penting bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan kita sering mendengar vitamin A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, pada vitamin-vitamin itu terkandung dalam buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, jadi apa sih itu vitamin? Nah, jadi vitamin itu adalah senyawa organik yang tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh, tetapi sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, pada vitamin ini tidak melewati proses pencernaan, tetapi langsung diserap oleh tubuh kita. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai zat makanan. Ada berapa jenis tadi? Yaitu ada 2. Yang pertama ada makronutrien dan yang kedua ada mikronutrien. Yang pertama makronutrien ada apa saja tadi? Karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua ada mikronutrien. Mikronutrien yaitu apa saja? Mineral dan vitamin. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, bagaimana sih sistem pencernaan manusia? Bagaimana proses pencernaan makanan kita? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lewat video berikut ini. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi. Menyimpan makanan selama 2-4 jam. Melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm dan panjang 6-8 meter. Lebih panjang daripada tubuh kita ya. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan oleh tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Nah, sudah disimakkan tadi bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh kita dari mulai masuk ke mulut hingga keluar melalui anus. Nah, jadi kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu kelainan dan penyakit. Nah, jadi pembahasan berikut ini adalah kelainan dan penyakit. Kelainan dan penyakit merupakan gangguan sistem pencernaan pada manusia, yaitu disebabkan oleh makanan yang kurang teratur, pola hidup yang tidak sehat, dan sering makan makanan yang mengandung pengawet atau pemanis buatan, sehingga gangguan-gangguan penyakit itu datang dalam tubuh untuk menggerogoti sehingga menimbulkan sebuah penyakit. Penyakit apakah itu? Mari kita bahas. Nah, untuk penyakit yang pertama yaitu penyakit MA. Penyakit MA ini sangat banyak sekali diderita oleh orang. Nah, penyakit MA atau gratitis adalah gejala penyakit pada organ lambung yang menyebabkan lambung ini tidak berfungsi secara normal. Nah, kenapa tidak dapat berfungsi secara normal? Karena lambungnya itu mengalami luka atau peradangan sehingga menyebabkan mules, pedih, dan terasa sakit pada lambung sehingga sulit untuk bergerak. Nah, hal itu disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan, pola tidur tidak teratur, sering minum minuman alkohol, dan juga sering makan makanan pedas seperti sekarang ini kan zaman-zaman remaja sering mengkonsumsi seblak. Nah, itu sangat berbahaya sekali bagi lambung. Kemudian yang dapat menyebabkan MA yaitu stres. Kemudian untuk penyakit yang kedua ada penyakit diare. Penyakit diare ini sering sekali kita dengar di kehidupan karena penyakit diare ini berkaitan dengan sering bolak-balik kamar mandi karena sakit perut. Nah,
Jadi, diare ini adalah gangguan yang terjadi pada feses yang menjadi cair atau lembek karena diakibatkan oleh mikroorganisme serta penyerapan air di dalam usus besar yang sangat sedikit, sehingga itu dapat menyebabkan kita diare. Nah, hal ini karena yang pertama itu kelebihan vitamin C dan yang kedua yaitu akibat mengonsumsi buah-buahan tertentu. Akibat kelebihan vitamin C, jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, dan harus kita makan dengan secukupnya saja, harus kita konsumsi dengan secukupnya saja. Nah, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai materi sistem pencernaan makanan pada manusia, yaitu ada 3, zat makanan, sistem pencernaan manusia, dan kelainan serta penyakit. Nah, jadi saya Rini Kurniati, jika ada salah kata atau kekurangan kata atau ada penjelasan yang belum jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.